isu-isu konflik Palestina dan Israel. Halo Sobat Islam Vaganza, kembali lagi bersama kami di Islam Vaganza Special Edition, Palestine will be free. Oke nih Gi, tadi kan kita udah ngomong-ngomong ya tentang sejarahnya gitu ya. Nah tapi aku tuh masih penasaran gitu sama banyak banget informasi yang aku temuin di media sosial. Nah iya Rin, abis ini kita bakal bahas lebih lanjut, tapi aku ada video nih tentang pemberitaan yang ada di media sosial. Wah, apa tuh? Langsung aja kita tonton videonya. Oke. Dunia sedang disibukkan dengan berbagai pemberitaan tentang Palestina. Peperangan ini bukan hanya sebatas isu politik dan agama. Kekejaman ini merenggut hak asasi manusia yang seharusnya kita jaga bersama. Sudah ribuan nyawa melayang tak bersalah, termasuk anak-anak serta perempuan yang harusnya dilindungi. PBB yang belum juga turun tangan terhadap persoalan ini menuai kritik dari masyarakat Indonesia. Masyarakat juga kembali memboikot produk-produk yang pro-Israel, baik F&B, bahan makanan, serta peralatan kehidupan sehari-hari. Dengan ini, banyak masyarakat yang berharap aksi ini dapat menghentikan dukungan untuk Israel serta menaikkan UMKM dalam negeri. Selain itu juga, ribuan masyarakat Indonesia turut serta aksi unjuk rasa bela Palestina yang terus diadakan di beberapa wilayah di Indonesia. Apakah aksi-aksi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan untuk membela Palestina? Simak terus Islam Vaganza, Palestine will be free. Oke, nah dari video tersebut ya sudah jelas ya banyak sekali berita yang kita dapat di media sosial. Nah lalu sekarang menurut Pak Hamdan dan juga Mbak Endang, bagaimana sih tanggapannya tentang cara kita memposisikan diri gitu ya dari banyaknya media yang membahas tentang Palestina. Nah boleh mulai dari Pak dulu. Ya, dari berita di media yang begitu hebat memberitakan tentang Palestina itu, tentu kita sangat prihatin betapa lambatnya PBB untuk memberikan tindakan. Sudah belasan ribu korban jiwa, anak-anak, orang tua, bahkan rumah sakit, tempat ibadah, gereja dan masjid dihancurkan oleh Israel. Ini suatu kebiadaban, sudah menyangkut persoalan hak asasi manusia yang diinjak-injak. Bukan lagi semata persoalan agama, yang seperti yang disampaikan dalam berita tadi, bukan masalah agama saja. Tetapi ini sudah menyangkut hak asasi manusia yang sangat mendasar, jiwa, harta, dan sudah dihancurkan oleh Israel. Ini sebuah kebiadaban. Jadi kita sebagai bangsa yang berdaulat tentu punya usaha konkret untuk memberikan bantuan kepada Palestina itu. Kalau mungkin mengirimkan tentara ke sana, tidak mungkin. Karena dari segi politik itu menyalahi aturan juga kalau kita kirim tentara ke sana. Tetapi lewat diplomasi luar negeri, menteri luar negeri kita di PBB sudah memberikan suara yang sangat tegas. Bu Retno itu sudah sangat tegas mengutuk tindakan Israel itu. Kemudian juga langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah berarti memberikan bantuan dari masyarakat Indonesia yang dikirim ke sana lewat Mesir, kemudian sampai nanti ke masyarakat rakyat Palestina itu, memberikan obat-obatan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi memang terkait dengan pemberitaan media, namanya media itu kan dikuasai oleh Barat juga. Jadi ketika Barat menguasai media, bisa mereka memprint berita itu, yang negatif dikatakan positif, yang positif dikatakan negatif. Betul. Itu yang memperhatikan. Jadi dalam hal media ini pun ya tentunya kita harus kuat media yang versi pemberitaan yang jujur, jangan versi media Barat yang memang mati-matian membela Israel. Sejahat apapun Israel kan Amerika selalu membela, Eropa juga membela. Itu yang sangat prihatin. Dan mengapa suara bangsa-bangsa atau PBB tidak bisa berkutik untuk memberikan sanksi kepada Israel? Karena ada hak veto di Amerika. Sejahat apapun Israel, Amerika selalu membela. Itu susahnya. Jadi sampai sekarang, padahal negara kita, kalau kita lihat undang-undang dasar kita, tidak boleh ada penjajahan di muka bumi kan? Kita punya komitmen yang kuat untuk memberantas penjajahan. Tapi nyatanya sampai hari ini Israel tetap terjajah. Palestina tetap terjajah oleh Israel.
Oke. Jadi emang PBB itu berpihak sebelah Pak ya? Karena ada hak veto itu yang membuat tidak berkutik, ya, tidak berdaya. Tidak berdaya, walaupun sudah ada resolusi-resolusi, tidak pernah diindahkan oleh Israel. Iya. Berkali-kali buat resolusi, nggak pernah diindahkan oleh Israel. Karena apa? Karena apapun yang dilakukan oleh Israel, Amerika pasti membela. Dan kita harus mengakui untuk saat ini, superpower dunia adalah Amerika. Jadi ketika Israel yang begitu hebat dimanja oleh Amerika, maka sewenang-wenang dia sesuka-suka dia. Tidak mungkin nanti Amerika marah. Itu yang dalam di pandangan Israel. Maka dia sudah merusak hak asasi pun PBB membiarkan saja. Ya, sudah ada usaha-usaha untuk menyetop atau menghentikan peperangan itu, tapi nggak berdaya. Amerika memveto apa yang diusulkan oleh negara-negara di PBB itu. Itulah ketika ada hak veto di 5 negara, ya kadang-kadang ya Amerika sejahat apapun Israel selalu mereka bela. Itu yang membuat rusak. Selalu mendukung. Nah, ini sudah persoalan politis yang tingkat tinggi ya. Kenapa begitu hebat Amerika membela Israel? Karena Israel itu memang kekuatannya luar biasa. Kekuatan ekonominya kan tidak hanya di Israel, menyebar di Amerika, di Eropa. Dan otak-otak atau pelaku bisnis utama di Amerika itu orang-orang Israel. Itulah yang membuat begitu hebat hubungan antara Amerika, kuat hubungan Amerika dengan Israel itu. Berarti harus lebih selektif lagi ya Pak dalam memilah dan memilih apa yang ada di media sosial. Iya, iya. Okay. Nah, kalau sekarang menurut pandangan Mbak Endang, bagaimana Mbak? Kalau kita melihat pemberitaan tadi, juga mendengar penjelasan dari Pak Hamdan tadi ya, adanya framing yang diupayakan oleh media-media tersebut. Kalau kita sebagai kaula muda ya, kita tuh bisa membekali kita dengan ilmu. Ilmunya dari mana saja? Bisa dari guru, dari dosen-dosen kita, dari ustadz-ustadzah kita, kemudian dari media yang mungkin yang terpercaya gitu. Kemudian juga bisa juga dari buku sejarah kayak gitu. Terus bagaimana itu kan tergantung kondisi kita. Apakah kita sebagai seorang yang bebas bisa menyuarakan pendapat, atau kan kadang juga ada profesi-profesi yang harus untuk gimana ya, agak memendam sedikit gitu ya Pak ya, ada profesi yang sebaiknya lebih baik dipendam gitu. Nah itu tergantung kondisinya, tapi apapun kondisinya itu tuh pasti ada keberpihakan ya, suara hati kita bagaimana gitu. Jadi dalam hal ini ada Israel, ada Palestina. Jadi mana nih keberpihakan kita? Apakah tentu saja dalam hal ini harusnya ke Palestina ya, gitu. Siapa yang kita bela? Kalau kita kondisi netral pun ya itu bukan solusi sih, bukan solusi. Sama saja ketika kita netral, kita tuh mendukung supaya mereka dalam genosida itu sendiri sih. Iya. Lalu nih Pak, dari beberapa berita tadi yang banyak itu Pak, yang Bapak juga tadi sudah ceritakan tentang PBB, bagaimana sih Pak kita ada upaya apa gitu Pak untuk mengatasi itu gitu Pak, PBB itu? Ya, ketika PBB dalam posisi lemah, tidak berkutik dengan kekejaman Israel karena dibela oleh Amerika, maka solusi-solusi berikutnya adalah menguatkan lembaga-lembaga internasional seperti POKI. Organisasi Komunitas Islam itu harus dikuatkan, karena kalau mengharapkan PBB nggak bisa, maka ada organisasi internasional yang lain, yaitu organisasi komunitas internasional yang Islam ya. Negara-negara Islam itu kalau bersatu itu kuat, ya itu persoalannya. Kalau bersatu itu bisa kuat. Persoalannya kan dari dulu sampai sekarang, mengapa tertindas Palestina itu? Dia adalah negara Arab, adalah karena kurangnya persatuan, kurang kuat persatuan. Sesama negara Arab nggak kompak untuk membela Palestina. Bahkan terakhir ini kan beberapa negara Arab sudah menjalin hubungan diplomasi dengan Israel. Ini yang memprihatinkan. Ketika Palestina masih tertindas, negara-negara Arab sudah mulai menjalin hubungan baik dengan politik dengan Israel. Dulu memang sejarahnya kan sudah pernah berperang, ya perang Arab pernah terjadi antara waktu itu yang betul-betul ikut berperang itu Mesir, Suriah dan Yordania. Iran kan bukan Arab ya, itu kan beda, bukan bangsa Arab. Iran itu Persia beda dengan Arab ya. Jadi 3 negara Arab ini, Mesir, Suriah, Jordan, itu berperang melawan Israel. Tetapi karena dibantu oleh Amerika, Israel ini kalah 3 negara itu. Akhirnya Mesir tahu
percuma melawan Israel karena yang lawan itu bukan Israel saja tapi Amerika. Akhirnya Mesir menjalin hubungan diplomasi baik dengan Israel. Akhirnya rakyatnya marah. Akhirnya presiden yang menjalin hubungan baik dengan Israel itu Anwar Sadat dibunuh, ditembak oleh tentara Mesir. Ya karena kecewa dengan presidennya. Ketika Israel sejahat itu kok Mesir membela berhubungan baik dengan Israel. Akhirnya salah satu prajurit Mesir waktu itu menembak mati Anwar Sadat. Itulah memang dinamika politik di Timur Tengah itu. Jadi emang awalnya negara Arab itu nggak bersatu ya? Nggak bersatu. Andainya bersatu kuat ya, Kuat itu kan sudah hukum alam. Kalau mau bersatu itu kuat, tapi kalau dipecah belah itu lemah. Sama dengan kita juga. Kita dulu 350 tahun dijajah oleh Belanda yang jauh lebih kecil negaranya. Tapi karena kita dipecah belah, politik divided in perang, dipecah, akhirnya kita lemah. Bisa dikuasai oleh Belanda yang kecil, negara yang besar ini 350 tahun. Itulah yang terjadi di Timur Tengah. Dipecah belah. Jadi nggak dibuat memang politiknya nggak bersatu Arab itu. Kalau mereka bersatu kuat, tapi nggak bersatu. Iya, nggak bersatu. Itu persoalannya. Jadi yang konsisten membela di Timur Tengah, membela Palestina itu adalah Iran. Sampai sekarang. Dan dalam berita yang kasus kemarin, rudal yang ditembakkan itu adalah dari Iran. Dari Iran, buatan Iran. Iran itu emang kuat juga Pak ya? Dulu negara kuat itu, dulu superpower Iran itu. Ketika dulu namanya Persia, itu negara kuat. Jadi dalam sejarah, kalau kita baca sejarah, di dunia ini ada 2 negara Islam yang tidak pernah dijajah, bahkan menjajah adalah 2 negara, yaitu Turki dan Iran. Turki malah menjajah. Dia menguasai beberapa negara Eropa Tenggara. Sampai ada Islam di beberapa negara Eropa Timur dan Tenggara itu adalah karena bekas penjajahan Turki, Osmani dulu di sana. Demikian pula dengan Iran atau Persia dulu, itu negara kuat. Pada zamannya adalah negara superpower. Dulu ya, tapi kan namanya politik ada pasang surutnya ya. Sekarang jadi superpower adalah Amerika. Berarti kuncinya dari semua itu adalah persatuan. Persatuan ada kuncinya. Kalau Islam bersatu kuat, tapi dipecah belah. Oke. Nah, dari info yang aku dapat nih di media sosial ya. Nah, dan juga tadi udah disampaikan ya sama Pak Hamdan, kalau misalnya Israel itu sudah banyak sekali ya merenggut banyak nyawa ya dari Palestina itu. Nah, dan itu tidak hanya hitungan angka saja gitu ya, sudah termasuk genosida ya Pak tadi Bapak mengatakan. Nah, tapi di balik itu semua ternyata banyak sekali produk-produk dan juga brand-brand yang mendukung aksi dari Israel ini. Nah, sehingga timbullah pergerakan pemboikotan dari masyarakat. Nah, bagaimanakah tanggapan dari Mbak Endang tersendiri? Betul. Seperti yang sudah kita lihat di berita bahwasanya banyak sekali usaha-usaha rakyat kita maupun di ruang sana untuk membela Palestina ya. Iya, salah betul. satunya adalah boikot gitu. Kalau menurut beberapa ahli, boikot ini salah satu yang cukup efektif ya, karena harapannya dengan boikot produk-produk yang membela Israel itu tuh harapannya bisa menghentikan bantuan mereka pada Israel sehingga bisa menghentikan adanya genosida ini sih. Jadi ini menurut saya pribadi juga salah satu cara yang efektif sih. Terus saya lihat juga beberapa waktu lalu teman saya yang ada di Amerika juga berkata kalau beberapa kedai kopi yang mendukung Israel itu sudah mulai sepi gitu. Jadi menurut saya ini cara yang efektif sih. Nah Mbak, terkait pemboikotan itu kan ada pegawai atau karyawan yang terkena dampaknya tuh kan. Nah, apakah mereka tuh nggak mendukung Israel secara langsung kan? Tapi itu kan kena dampak ya Pak. Itu gimana tanggapan Mbak? Menurut saya gantung sih ya. Kita fokusnya apa gitu. Kalau kita mau membela Palestina, ya salah satu boikot ini menurut saya efektif gitu loh. Meskipun kita tidak melaksanakan upaya boikot ini, tapi beberapa orang lainnya tuh juga melakukan gitu. Kayak ibaratnya kita ada sekelompok orang yang peduli dengan lingkungan gitu. Walaupun itu kecil, tapi kan berdampak juga ya. Nah, sama halnya upaya ini gitu loh. Nanti pelan-pelan itu pun begitu juga pegawainya ya, pasti pelan-pelan juga akan insya Allah ya tergantikan. Nah, jadi kuncinya tadi ya sama kayak tadi yang seperti Bapak Hamdan bilang,
jika sama-sama kita memboikot pasti akan berhasil gitu kan ya. Oke. Nah, baru-baru ini juga banyak banget ya masyarakat yang mengikuti aksi bela Palestina, khususnya di Indonesia gitu ya. Nah, apa sih dampak dari aksi bela Palestina tersebut menurut Pak Hamdan? Oke, dampak dari aksi bela Palestina di Indonesia tentu luar biasa, ya. Jadi selain turun massa ratusan atau bahkan jutaan di jalan, itu menunjukkan bahwa itu kan akan disiarkan karena di era digital sekarang ini, apa yang terjadi berita peristiwa yang tadi 1/4 itu akan diketahui di negara lain atau di tempat lain. Jadi tentu Israel juga, Amerika juga melihat apa yang terjadi di Indonesia. Itu tekanan politik dengan adanya aksi, oh ternyata besar pendukung Palestina di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi apa yang dilakukan kan dalam bahasa dakwah adalah kemungkaran. Jadi kalau kita melihat dari segi bahasa dakwahnya itu, kalau ada kemungkaran cegah dengan tanganmu, kalau nggak apa dengan tangan dengan lisanmu, nggak apa dengan lisan dengan hatimu atau doamu. Maka yang pertama tadi cegah dengan tangan, tidak mungkinlah mengirim tentara Indonesia ke sana. Itu nanti malah membuat skala perang makin besar kan. Tapi cegahlah dengan lisan, itu dalam arti luas dengan pikiran juga, dengan otak, dengan ucapan, dengan pikiran, lisan, termasuk yang dipatwakan oleh MUI beberapa hari yang lalu, boykot produk Palestina, produk Israel. Itu tentu adalah suatu cara berperang, bukan dengan tangan, tapi dengan lisan, ya. Karena tahap-tahap yang cegah kemungkaran kan tadi seperti itu ya. Marra minkum biyadihi fa satu lisani wa qalbi wa zalika athul iman. Jadi apa yang dilakukan oleh aksi-aksi di Indonesia itu suka luar biasa efeknya dalam dunia internasional, bahwa itu menunjukkan bahwa luar biasa tekanan atau pendukung Palestina di Indonesia. Kemudian diikuti lagi dengan lisan atau pikiran-pikiran atau kebijakan boikot produk Israel. Itu juga merupakan perang yang pukulan berat bagi Israel ketika produknya diboikot. Itu kan membuat ekonomi mereka lemah, turun. Nah, ketika ekonominya melemah berarti kan kemampuan perangnya nanti juga akan terganggu. Iya, betul. Nah, itu kan akan ada saling terkait. Produk itu diboikot, ya nanti kemampuan ekonominya menurun, kemudian nanti daya kemampuan berperangnya juga menurun. Karena namanya perang itu harus didukung oleh kekuatan ekonomi yang kuat. Kalau lemah nggak bisa melanjutkan peperangan. Nggak bisa berperang. Tapi kalau dibiarkan produknya terus merajalela, perang pun akan berkepanjangan nanti. Karena dia masih sumber dayanya masih kuat. Tapi kalau udah lemah sumber dayanya, maka dia kemampuan berperangnya lemah. Demikian. Karena juga media sosial pada saat ini kan memang pusat ya Pak bagi semuanya ya, semua orang. Jadi jika beraksi itu pasti bakal dilihat oleh semua orang juga. Gitu. Oke, alhamdulillah ya Gib, aku udah nggak penasaran lagi nih. Iya, benar sekali. Iya. Makanya dari itu Rin, kita pentingnya mengetahui informasi yang lebih jelas. Betul. Gimana? Udah jelas belum? Udah, tapi aku masih penasaran, pengen nanya lagi gitu Gib. Oke, sabar-sabar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yang nggak kalah seru dari segmen ini. Ya, betul. Sebagai sobat Sambagan saya yang sedang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di sini setelah jeda pariwara yang berikut ini. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow we'll be free. Palestine, tomorrow we'll be free. Tuntas isu-isu konflik Palestina dan Israel.